Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-77 dari surah Ali Imran, yaitu masih lagi berada pada ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat tercela Ahlul Kitab. Sebelum ini telah diterangkan bahwasanya ada segolongan Ahlul Kitab memiliki sifat tercela, melakukan tipu daya, tipu muslihat. Kemudian ada juga di antara mereka yang tidak mau menjalankan amanah. Nah, sekarang pula diterangkan pula bahwasanya ada di antara mereka yang memiliki sifat tercela, yaitu menukar janji dengan Allah. Sehingga bahkan sampai ada yang berani bersumpah, sumpah dusta yang harganya sangat sedikit. Tujuannya adalah untuk mengejar kepentingan dunia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu mereka, yang harganya sangat sedikit sekali. Nah, ini adalah sifat yang tercela. Mereka jual akhirat mereka yang berharga dengan dunia mereka yang murah sekali harganya. Nah, ini adalah sifat yang tercela. Nah, nanti kita akan terangkan tentang apa makna mengganti janji dengan Allah, kemudian mengapa mereka berani bersumpah atas nama Allah. Yang mana dua perkara ini kita juga saksikan pada hari ini. Banyak orang yang tidak mau menepati janji. Bahkan ramai juga orang yang berani bersumpah atas nama Allah demi untuk mendapatkan apa yang ia ingini. Padahal sebenarnya ia bukanlah haknya. Sebenarnya ia telah melanggar atau melakukan kemaksiatan, tetapi dia tak peduli. Nah, kita menjumpai juga orang yang memiliki sifat tercela itu pada hari ini. Maka mudah-mudahan dengan ayat ini bisa menjadi pengajaran bagi kita, sehingga kita tidak mengikuti sifat tercela orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran seperti yang ditunjukkan oleh Ahlul Kitab pada masa dahulu. Karena kita ingin menjadikan ayat yang kita pelajari ini sebagai bimbingan, sebagai pengajaran bagi hidup kita, sehingga kita tidak hanya menyebut orang lain, tetapi kita melupakan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Allah berfirman, Innal ladzina yashtaruna, sesungguhnya orang-orang yang menukar bi ahdillah, janji Allah, wa aymanihim, dan juga menukar sumpah-sumpah mereka, samanan qalilan, dengan harga yang sedikit. Ulaika, mereka itu, mereka yang melakukan perbuatan yang seperti itu, la khalaqa lahum, tidak ada bahagian bagi mereka. Makna bahagian di sini adalah bahagian kebaikan, yaitu pahala, sehingga mendapatkan balasan kebaikan. Tidak ada bahagian bagi mereka fil akhirah, di akhirat. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan bercakap dengan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah juga tidak akan melihat mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab yang pedih. Diterangkan tentang perbuatan yang tercela, kemudian diterangkan pula balasan ke atas perbuatan yang tercela itu. Sekali lagi kita ulang terjemahan ayat, kemudian kita akan pindah ke tafsir. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan juga menukar sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak ada bahagian kebaikan untuk mereka di akhirat, dan tidak pula Allah akan bercakap dengan mereka, dan tidak pula Allah akan melihat mereka di akhirat, dan tidak pula Allah akan mensucikan mereka, dan bagi mereka pula azab yang pedih. Jadi satu perbuatan mereka, yaitu menukar janji dengan Allah sehingga sampai ke tahap bersumpah pula, maka balasan yang mereka terima 5, yaitu Allah tidak memberikan kebaikan apa-apa di akhirat. Apa jadi pada diri kalau tidak ada dapat kebaikan apa-apa di akhirat? Sementara hari akhirat adalah hari pembalasan, tidak ada dapat balasan kebaikan apa-apa. Apa akan jadi pada diri apabila tidak mendapatkan balasan kebaikan? Allah tidak mau berbicara dengannya, Allah tak mau melihatnya, Allah tak mau mensucikannya, dan baginya pula azab yang pedih untuk selama-lamanya. Nah, lihat, pastilah ini kesengsaraan, kesengsaraan yang abadi, kesengsaraan yang sempurna, hanya karena ketika di dunia, hanya karena menukar janji dengan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan janji dengan Allah, kita akan terangkan insyaAllah dalam tafsir ayat ini. Jadi ayat ini apabila kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, masih lagi menerangkan tentang sifat tercela. Karena menerangkan tentang sifat-sifat tercela ahlul kitab, maka ayat ini adalah juga menjelaskan salah satu sifat tercela ahlul kitab adalah menukar janji-janji dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai ke tahap bersumpah dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila sedemikian rupa sifat dari ahlul kitab dan mereka itu sampai hari ini masih ada, maka berhati-hatilah ketika menghadapi mereka, sehingga kita tidak tertipu, tidak terpedaya. Allah telah cukup memberikan penjelasan kepada kita tentang siapa mereka. Mudah-mudahan kita terpelihara, mudah-mudahan kita dilindungi, dijaga dari kedengkian mereka yang senantiasa mencoba untuk menganiaya kita. Namun ayat ini tidak kita batasi kepada ahlul kitab saja, tetapi juga kepada siapa saja yang menukar janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci.
Tadi ringkasan, yaitu tafsir yang ringkas. Nah, sekarang pula tafsir yang lebih panjang. Ayat ini dimulai dengan satu perkataan, yaitu perkataan yang tujuannya untuk memberikan penekanan. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah, sesungguhnya orang-orang yang menukar janji dengan Allah. Sesungguhnya penekanan. Apabila ayat itu berisi penekanan, maka ayat itu mesti diperhatikan. Jangan dia dibaca kemudian berlalu begitu saja, tetapi dibaca kemudian fahami, kemudian lihat realita di tengah masyarakat, pasti akan menjumpai. Maka dengan adanya penekanan di pangkal ayat ini, hendaknya kita menjadikan ayat ini sebagai ayat yang mesti kita perhatikan untuk kita pakaikan dalam kehidupan sehari-hari. InsyaAllah tidak akan tertipu, tidak akan terpedaya. Karena pada hari ini ramai sekali orang tertipu, ratusan juta, bahkan ada yang miliaran tertipu, disebabkan karena pihak kedua yang ia berjanji dengannya tidak menepati janji. Bahkan pihak kedua yang ia berjanji dengannya sampai berani bersumpah atas nama Allah bahwasanya dia akan tunaikan janjinya. Rupanya tidak. Akhirnya uang yang kita kumpulkan berpuluh tahun selama ini hilang sekelip mata. Dalam hitungan menit saja hilang. Ada orang yang dikabarkan emasnya dipinjam bukan oleh orang lain, oleh orang yang dekat dengannya, masih lagi dari keluarganya. Dan ketika meminjam berjanji atas nama Allah pula, kemudian bersumpah pula lagi atas nama Allah bahwasanya ia akan mengembalikan. Bukan hanya mengembalikan, memberikan pula bagi hasilnya. Bagi hasil tak dapat, emas pun hilang entah ke mana. Emas bukan 1-2 kilogram, 3 kilogram. Kalau emas 3 kilogram tak sama dengan gula 3 kilogram. Emas 3 kilogram, 4 kilogram, karena dia berjualan emas. Orang berjualan emas banyak emasnya, dan bagi mereka itu adalah sumber penghasilan. Sama seperti petani. Petani punya 10 hektar umpamanya. Nah 10 hektar itu pula digadaikan ke bank umpamanya, karena kawannya mau meminjam uang dari bank, dan dia borohkan kebunnya itu. Padahal itulah kebun satu-satunya untuk sumber penghasilan. Tetapi karena kawannya ini pandai menipu memperdayanya sampai bersumpah pula, akhirnya atas nama dia pun meminjam. Rupanya bank mengambil hartanya itu karena kawan itu tidak bisa membayarnya. Ini terjadi di tengah masyarakat? Oh, terjadi. Dan ini banyak terjadi. Maka berhati-hati dengan orang yang suka bersumpah. Maka ayat ini, inna, dengan penekanan di pangkal ayat, membuat kita menjadi lebih berhati-hati, berwaspada. Karena Allah telah memberikan penekanan dalam perkara ini. Di sana ada orang yang memiliki sifat tercela. Maka berhati-hatilah dengan orang yang memiliki sifat tercela itu. Ketika datangnya bukan main lagi, bukan main. 10 tangan di jari, sabalih jo kapalo. Allahu Akbar. 10 tangan di jari, tambah 1 lagi dengan kepala, 11. Memohon, mengharap belas kasihan, bahkan menjilat pun dia mau. Nah demikianlah. Tetapi rupanya ada udang di sebalik batu. Habis manis, sepah pun dibuang. Sampai hajatnya orang yang membantu pun dilupakan. Inna, itu perkataan inna di pangkal ayat. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah. Yashtaruna boleh maknanya menjual, boleh juga maknanya membeli. Tetapi dalam ayat ini lebih tepat maknanya adalah menukar. Karena jual beli itu sebenarnya adalah tukar menukar. Kalau kita berjual beli, tukar menukar.
apa yang ada pada kita, kita berikan. Apa yang ada pada orang, kita ambil. Beri, ambil. Tukar menukar, itu jual beli. Pada masa sekarang, jual beli dengan menggunakan uang. Alat tukar kita sekarang adalah uang, mata uang. Kita ada uang, kita berikan barang, kita ambil, jual beli. Tapi pada masa dahulu, ketika uang belum ada, maka pertukaran barang dengan barang yang disebut dengan barter. Nah, itu juga bermakna yashtaruna. Jadi kalau disebut yashtaruna, menukar bermakna ada dua perkara, dua benda, yaitu satu yang diberikan dan satu lagi yang diambil. Kalau disebut di dalam ayat ini, sesungguhnya mereka telah menukar janji dengan Allah, janji Allah, menukar janji dengan Allah, bermakna ada dua perkara. Yang disebut di sini satu saja, yaitu yang disebut adalah janji dengan Allah. Nah, janji dengan Allah itu mereka lepaskan, kemudian ada yang mereka ambil. Itu makna menukar. Janji dengan Allah, Allah telah berjanji dengan mereka dan harganya ini mahal, tapi mereka lepaskan. Yaitu apabila mereka mau menerima kebenaran dan mengikuti kebenaran, maka untuk mereka adalah syurga. Nah, itu janji dengan Allah. Mau kamu menerima kebenaran, mengikuti kebenaran, untukmu syurga. Nah, kalau mereka mengatakan mau, bermakna mereka telah berjanji dengan Allah. Karena kalau berjanji itu ada dua pihak. Ada pihak yang memberikan janji, ada pihak yang menepati janji. Nah, apabila Ahlul Kitab atau Bani Israel itu menepati janji mereka, yaitu mereka mau menerima kebenaran dan mengikutinya, maka Allah pun akan menepati janjinya pula, yaitu untuk mereka syurga. Apa kebenaran yang disampaikan kepada Bani Israel atau kepada Ahlul Kitab dan mereka mesti mengikutinya, telah diterangkan sebelum ini, yaitu akan dikirim seorang Rasul di akhir zaman sebagai penutup para Rasul, kemudian hendaklah mereka mengikutinya. Kemudian diterangkanlah kepada mereka sifat-sifat Rasul yang terakhir itu, dan mereka pun mengetahui sifat Rasul yang terakhir itu. Dalam surah Al-Baqarah dahulu telah kita terangkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui sifat Rasul yang terakhir itu seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Karena sifat-sifat Rasul itu diterangkan di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil. Maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Tertulis jelas, bermakna diberitahukan kepada mereka melalui kitab Taurat dan Injil. Jadi mereka mengetahui kebenaran, tahu. Kemudian Allah mengambil janji dari mereka. Kamu dah tahu kebenaran, maka kamu ikuti. Janji, janji. Tapi rupanya apabila Rasul yang terakhir itu telah dikirim, mereka tidak mau mengikutinya, meskipun mereka tahu Rasul itu adalah Rasul yang terakhir, seperti yang diberitahukan kepada mereka. Tapi mereka tidak mau menepati janji. Apa sebab mereka tidak mau menepati janji? Sebabnya adalah dengki. Nah, ini sudah kita terangkan sebelum ini. Dengki. Dengki, kononnya Rasul yang terakhir itu bukan dari kalangan mereka, dari kalangan Bani Israel. Mereka ingin dari kalangan Bani Israel, sementara Rasul yang terakhir itu dari kalangan Bani Ismail, dari bangsa Arab. Oh, tak maulah kami. Tapi sebenarnya itu adalah alasan yang diada-adakan saja. Sudah kita terangkan sebelum ini. Karena Rasul dari kalangan Bani Israel yang dikirim kepada mereka pun mereka tak mau ikuti. Nabi Musa tak mereka ikuti. Ramai dari kalangan mereka lain yang disampaikan oleh Nabi Musa, lain pula yang mereka buat. Nabi Musa menyampaikan tauhidkan Allah, esakan Allah. Mereka pula menyekutukan Allah dengan membuat patung, membuat berhala. Nah, jadi mereka ini sebenarnya mencari-cari alasan saja. Nah, jadi tujuan mereka apa? Tujuan mereka adalah dunia ini. Tujuan mereka bukan surga. Maka mereka telah menjual surga dengan dunia. Menjual surga dengan dunia maknanya mereka ganti. Mestinya surga bisa mereka dapatkan kalau mereka mau menepati
janji, tapi mereka tinggalkan surga, mereka ambil dunia. Mengapa mereka mengambil dunia? Karena kedengkian, dengki. Atau telah juga kita terangkan sebelum ini, karena kesombongan, sombong. Kami ini anak-anak Allah ini, kami ini adalah kekasih-kekasih Allah. Selain dari kami adalah yang diciptakan dari hewan, maka tidak ada harga mereka itu semua. Ini adalah keangkuhan dan kesombongan. Sudah kita terangkan sebelum ini. Akhirnya itulah yang membuat mereka meninggalkan janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ke tahap wa aimanihim, dan mereka juga menukar janji dengan Allah sampai ke tahap berani bersumpah atas nama Allah. Telah diterangkan sebelum ini bahwasanya Bani Israel itu untuk membenarkan tindakan mereka, mereka menulis kembali kitab suci dengan tangan mereka. Maka di dalam ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah sebelum ini telah diterangkan Allah mencela mereka, fawailun lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis kitab suci dengan tangan mereka, kemudian mereka mengatakan bahwasanya apa yang mereka tulis itu adalah dari sisi Allah. Mereka menyebut dari sisi Allah. Mereka sudah mengatasnamakan Allah, padahal yang mereka tuliskan itu adalah dari diri mereka sendiri. Liyastaru bihi thamanan qalila, supaya mereka itu dengan melakukan perbuatan itu telah dapat berjual beli, tapi berjual beli menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Dalam ayat ini Allah pula menerangkan dengan kata yang sama pula, yaitu innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah yang mereka sebut atas nama Allah dengan harga yang sedikit. Dengan harga yang sedikit itu adalah dunia. Jadi mereka mengejar dunia, dengan mengambil dunia mereka tinggalkan akhirat. Mestinya mereka jujur, yaitu dahulu mereka berjanji untuk menunaikan apa yang mereka terima dari Allah. Ada di dalam kitab suci Taurat itu 10 perintah Allah, atau disebut juga dengan 10 janji dengan Allah, 10 commandment, 10 perintah Allah. Nah, perintah-perintah tersebut mesti mereka jalankan, dan mereka mengambil janji, mau, tapi rupanya tidak. Bahkan dalam surah Al-Baqarah sebelum ini diterangkan mereka enggan sebenarnya menerima kitab suci, tak mau, sebab mereka memang tidak berkeinginan untuk mengikuti perintah Allah. Mereka hanya mau mengikuti kehendak hawa nafsu mereka saja. Tapi Allah pula memaksa mereka untuk menerimanya, yaitu dengan cara mengangkatkan bukit Tur ke atas kepala mereka. Dicabut bukit itu dari bumi, dinaikkan ke atas kepala mereka. Mereka berada di bawah bukit. Wa rafa'na fawqakumut Tur, kami angkatkan ke atas kepala mereka bukit Tur. Kemudian diminta mereka untuk memilih, menerima kitab suci Taurat atau bukit ini ditimpakan ke atas kepala mereka. Pilih mana? Satu di antara dua. Maka mereka pun susah hati, mau pilih kitab Taurat bertentangan dengan kehendak hawa nafsu. Tidak pilih, mati, karena bukit Tur sudah diangkatkan ke atas kepala. Maka sekali tengok kitab suci, sekali tengok bukit. Sekali tengok kitab suci, Allah, beratlah mengikutinya ini. Sekali tengok bukit, kalau tidak matilah nanti lagi ini. Akhirnya sampai sekarang cara solat orang Yahudi itu adalah seperti ini. Sekali tengok kitab, sekali tengok atas, mengangguk-angguk. Dengan songkoknya yang kecil di atas kepalanya,
kemudian dia menghadap dinding, di tangan mereka ada Taurat, kemudian mereka mengangguk-angguk. Begitulah cara salat. Padahal cara salat semenjak dahulu, zaman Nabi Musa, kemudian zaman Nabi Zakaria, zaman Nabi Isa, ibunda Nabi Isa sendiri pun cara salatnya adalah dengan rukuk dan sujud. Ya Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rakim. Wahai Maryam, beribadahlah kepada Allah dan sujudlah kamu dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Jadi ada rukuk, ada sujud. Tapi sekarang mereka tak ada rukuk, tak ada sujud, ngangguk-ngangguk saja. Nah, dalam tafsiran, mengapa mengangguk-angguk? Rupanya tengok kitab suci berat, tengok pula bukit Allah akan ditimpakan. Beginilah keadaan orang yang tidak mau mengikuti kitab suci. Dia akan sengsara. Tetapi Allah paksakan ke atas mereka untuk memilih. Nah, kalau tidak mereka akan mati. Begitulah keadaan mereka pada masa dahulu. Dan begitulah terus sampai hari ini. Jadi karena memang keinginan mereka mengikuti hawa nafsu, maka mereka tinggalkan janji dengan Allah, perintah Allah diabaikan. Yang penting sekarang adalah dunia, harta benda dunia. Itulah keinginan hawa nafsu mereka. Nah, jadi dunia mereka ambil, kemudian perintah Allah mereka tinggalkan. Padahal perintah Allah kalau diikuti menghantarkan mereka ke surga. Surga mereka tinggalkan. Maka mereka ini telah membeli dunia. Dunia harganya sedikit. Kemudian mereka beli dengan surga yang sudah ada dalam genggaman mereka sebenarnya kalau mereka mengikuti perintah Allah. Itu namanya jual beli yang merugi. Jual beli merugi adalah barang itu nilainya sedikit saja tapi diberikan uang yang banyak. Untung atau rugi? Rugi sekali. Harga baju itu hanya 20.000, kita berikan uang 20 juta. Ini jual beli untung atau rugi ini? Rugi. Begitulah perumpamaannya. Jadi orang ini orang bijaksana atau orang yang sangat bodoh sekali. Tapi disebut bodoh pula, marah pula. Dan ramai pada hari ini orang yang telah menjual akhirat mereka disebabkan karena dunia yang tidak seberapa nilai. Bahkan kalau kita sebut tadi 20.000, 20 juta, itu tidak boleh dibandingkan dengan dunia dan akhirat. Apa sebab? Sebab dunia itu sifatnya sementara, sampai akhirnya dia akan habis. Dunia ini akan habis dengan kiamat. Dan tak semua pula kita hidup sampai kiamat. Paling-paling kita menikmati dunia ini hanya 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu kita akan tinggalkan dunia. Nah, sementara akhirat yang akan dijalani selama-lamanya. Bagaimana bisa terjadi akhirat yang abadi itu dilepaskan hanya karena dunia yang sementara? Apalagi sekarang umur sudah 60, 70. Dan tinggal berapa tahun atau berapa bulan? Atau berapa hari? Berapa hari lagi? Mengapa kita sebut seperti ini? Karena Nabi pernah membaca ayat ini di hadapan dua orang yang berkelahi. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ada orang berkelahi. Perkelahiannya itu tentang tanah. Kata yang satu, ini tanah saya. Kata yang satu lagi, enggak, ini tanah saya. Kemudian mengadu kepada Rasul. Maka Rasulullah pun mengatakan, baik, kamu mengatakan tanahmu, mana buktinya? Tak ada bukti. Yang satu lagi, nah yang satu pula, karena dia adalah yang dituduh, dia yang dituduh mengambil harta yang pertama ini. Yang pertama tak pula punya bukti. Yang kedua pula dituduh, maka mesti bersumpah bahwasanya tanah itu miliknya atau bukan miliknya. Nah, kemudian yang pertama ini risau dia, ya Rasulullah, kalau nanti dia bersumpah dan sumpah itu engkau terima, maka hartaku lepaslah kepada dia dengan sumpahnya itu. Karena nanti kalau bersumpah, demi Allah, tanah ini adalah milik saya,
bisa jatuh ke tangan dia, sebab sumpah itu ada kekuatannya. Sementara orang yang pertama tadi tak punya bukti. Kalau punya bukti tak ada masalah, selesai. Ini tak punya bukti, belum dibuatkan surat SKGR-nya lagi, umpamanya lah. Ini yang seperti kita lihat, tak ada surat, tak ada apa. Nah, yang kedua pula bersumpah. Nah, apabila dia bersumpah ada kekuatan. Namun Rasulullah membaca ayat ini terlebih dahulu. Sesungguhnya orang yang menukar janji dengan Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, maka ada 5 ancaman dalam ayat ini. Maka tidak ada bahagian kebaikan untuk mereka di akhirat. Allah tidak mau berbicara dengan mereka, Allah tidak mau melihat mereka, Allah tidak mau mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Tak jadi orang yang mau bersumpah itu bersumpah karena takut. Jangan hanya karena tanah yang sejengkal itu kemudian nanti 5 azab yang akan diterima di hari akhirat. Biarlah saya tak dapat. Sampai begitu. Kata yang pertama pula, biarlah kalau begitu saya serahkan sajalah untuknya ya Rasulullah. Karena yang pertama mengatakan Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya tinggalkan harta itu untuk dia bagaimana ya Rasulullah? Kalau kamu berikan harta itu untuk dia, maka bagimu surga. Kalau begitu saya mau surga itulah Rasul, saya kasihkan sajalah harta itu untuknya. Berlomba untuk akhirat. Pihak pertama yang orang pertama itu inginkan akhirat, yang kedua pun ingin akhirat. Tapi ada tidak orang yang seperti itu pada hari ini? Sekarang ini berani sekali bersumpah. Di pengadilan sembarangan saja bersumpah. Demi Allah tidak ada. Padahal dia sendiri tahu, dia telah buat bahwasanya itu bukan miliknya. Dia tahu mana sempadan tanahnya, dia tahu batas tanahnya itu. Tapi karena dia pertama di situ dan dia bisa pindah-pindah, dia pindahkan sempadannya itu. Caranya nanam pisang di tepi itu. Nah, setelah itu nanti pisang beranak. Nah, anaknya itu dipelihara, induk itu dibuang, pindah pula dia terus. Sempadan kita itu kan pisang itu udah berubah dia. Cepat sekali berubah pisang itu tempatnya. Karena anak-anaknya itu kan berpindah-pindah tempatnya. Terjadi pada hari ini? Terjadi. Nah, siapa yang menukar janji dengan Allah, Allah telah berjanji, jangan kamu mengambil harta orang lain sejengkal pun. Kalau kaitan dengan tanah, nanti tanah itu akan dikalungkan ke lehermu itu dan kamu akan terjungkal sampai ke perut bumi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah ada bersabda, "Man halafa ala malim ri'im muslim bi ghairi haqqihi." Barang siapa yang bersumpah atas harta milik orang lain, seorang muslim, yang mana harta itu bukan miliknya, kemudian dia bersumpah, harta orang lain itu, harta itu milik saya, kata dia dengan sumpahnya. Kalau bersumpah bermakna dia menggunakan nama Allah, demi Allah, wallahi, maka laki Allah, dia akan bertemu dengan Allah, wa huwa alaihi ghadban, yang mana Allah itu ke atasnya murka. Kalau Allah sudah murka, macam mana nasibnya? Tak akan dapat apa-apa. Ayah kalau sudah murka kepada anaknya, sudah marah pada anaknya, anak tak dapat apa-apa. Duit belanja tak dapat apa-apa. Nah, apabila Allah pula murka, semua tak akan dapat. Karena di hari akhirat belas kasihan hanya dari Allah. Maka mana mau? Bumi yang sejengkal itu atau akhirat yang kekal dan abadi? Maka ayat ini menjadi pengajaran bagi kita. Karena ramai pada hari ini sudah ada sertifikat tanah, ada juga sertifikat tanah yang berikutnya. Satu tanah sampai 5 sertifikatnya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Lihat. Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah tadi diterangkan yaitu kalau kepada ahlul kitab dahulu, yaitu janji Allah kepada mereka
mengetahui kebenaran, yaitu Rasul yang terakhir, dan mengikuti kebenaran tersebut, Rasul yang terakhir tersebut, tapi tak mau mengikuti Rasul yang terakhir. Kemudian menukar sumpah mereka. Sumpah mereka, kalau disebut sumpah bermakna ada kebenaran, ada kesesatan. Nah, semestinya mereka tak perlulah bersumpah kalau kebenaran sudah mereka ketahui. Tetapi karena mereka ingin juga kebenaran yang diketahui itu tidak sebagai kebenaran, mereka ingin kebenaran itu sebagai kesesatan, maka mereka pun bersumpah. Harta itu bukan harta dia, tapi dia ingin juga harta itu hartanya, maka dia pun akan bersumpah. Maka sumpah itu sumpah apa namanya? Sumpah palsu, sumpah dusta. Di dalam hadis Nabi itu namanya al-yaminul ghamus, yaitu sumpah yang menghantarkan ke neraka jahanam. Demi Allah, saya tak ada buat, padahal dia buat. Nah, bermakna dia telah bersumpah. Nah, dia telah menukar kebenaran dengan kebatilan melalui sumpah. Bermakna dia tinggalkan akhirat, dia ambil dunia, dan itu adalah samanan qalila, harga yang sedikit, maka perdagangan yang tidak menguntungkan. Maka sebenarnya pandai tidak pandai, dia adalah bodoh. Dia tak tahu harta itu harta orang lain. Dia tidak tahu harta itu harta orang lain, tetapi dia duduki saja. Kononnya itu adalah harta dia, tapi tidak ada yang tidak punya harta, pasti ada yang mempunyainya. Maka dia mesti cari, jangan berdiam diri. Ini tak ada orang menuntut, ini punya kita sajalah ini, karena dia tak tahu siapa pemiliknya. Tapi dia mesti cari. Tapi jangan buat lalu saja. Tak ada lah orang menuntut. Mula-mula buat pondok dia dulu dengan kayu. Nah, kemudian berkedai di situ. Setelah itu tak ada lah orang menuntut. Dah rubah rumah kayu menjadi rumah batu. Sudah 10-20 tahun dibuatkan suratnya, tak ada masalah. Akhirnya sudah menjadi miliknya pula, karena dia tak tahu siapa pemiliknya. Tidak tahu pemiliknya bukan bermakna kita pemiliknya. Karena sekarang ini cepat sekali membuat ini milik saya ini, karena tak ada orang yang menuntut. Oh tidak. Contoh mudah lah sekarang ini, ada barang tercecer. Kita jumpa barang di jalan, kemudian kita tak tahu siapa pemiliknya. Boleh kita mengambilnya? Tak boleh kita mengambilnya. Tak ada orang tahu lah. Kita pun tak tahu pula lah siapa. Ini milik saya sajalah. Oh tak boleh. Itu namanya al-luqatah dalam pembahasan fikih. Nah, barang temuan tidak boleh menjadi milik kita, sehinggalah kita umumkan terlebih dahulu. Siapa punya ni? Siapa punya? Itu ada batas waktunya pula itu. Bukan 1 jam saja. Siapa punya? Dah 1 jam dah. Ini milik saya ini. Oh tidak. Ada jangka masanya sehingga boleh menjadi milik kita. Itu pun kalau nanti ada orang yang datang mengambilnya, kita mesti lepaskan. Ada pembahasan. Maka jangan cepat-cepat menyampaikan keinginan hawa nafsu kaitan dengan dunia sehingga meninggalkan akhirat. Itu namanya menukar yang mahal dengan yang murah. Ulaika, mereka itu. Nah, ini dia balasan yang akan diterima. La khalaqa lahum fil akhirah. Tidak ada bahagian bagi mereka di akhirat. Bahagian apa yang dimasukkan? Bahagian kebaikan. Nah, bahagian kebaikan itu kaitannya adalah dengan pahala. Pahala itu kaitannya adalah dengan amal saleh ketika di dunia. Ada melakukan amal saleh, dapat pahala. Pahala itu nanti akan dibalas berupa kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan di akhirat? Banyak sekali kebaikan di akhirat. Umpamanya dibangkitkan dalam keadaan senang, mudah.
Kemudian di mahsyar itu meskipun matahari dekat di kepala, diberikan naungan. Kemudian haus, diberikan minuman. Kemudian dicepatkan timbangan, diberatkan pula timbangan kebaikan. Kemudian ada perbuatan buruk, dimaafkan oleh Allah, diberi cahaya yang banyak sehingga dapat melintas di titian sirat, yaitu yang lebih halus dari rambut dibelah, lebih tajam dari mata pedang, dapat meniti seperti cahaya, seperti kilat. Kemudian dimasukkan ke dalam surga, diberikan pula surga yang paling tinggi. Itu semua adalah balasan-balasan kebaikan, kaitannya adalah dengan perbuatan baik yang dilakukan di dunia. Tetapi ketika di dunia bukannya melakukan kebaikan, menukar janji Allah, kemudian bersumpah dusta, maka akan mendapatkan balasan kebaikan yang disebutkan. Tidak akan. Bagaimana nasib mereka ini di akhirat? Ulaika, mereka itu la khalaqa lahum fil akhirah. Tidak ada balasan kebaikan sedikit pun untuk mereka di akhirat. Kata sedikit pun dalam ayat ini karena ada lamun nafiyah. La khalaqa. La khalaqa maknanya tidak ada sedikit pun tak ada. Kalau tak dapat air satu gelas, seteguk pun dapat, seteguk pun tidak. Itu makna la khalaqa, yaitu an-nafiyah, penafian bil kulli, dengan secara keseluruhan. Kalau begitu nasib pada akhirnya, Allah, sedih sekali. Lalu mengapa sangatlah mengejar dunia yang tidak seberapa ini? Yang kedua, wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak bercakap dengan mereka. Makna Allah tidak bercakap dengan mereka, maknanya Allah tidak akan bercakap dengan mereka yang akan menyenangkan mereka. Allah tidak bercakap dengan mereka untuk menyenangkan mereka. Karena kata makna tidak bercakap ini membawa makna tidak tidak memperhatikan, meninggalkan. Dan apabila bercakap itu kaitannya adalah dengan memperhatikan. Kalau orang itu dia bercakap dengan kita, bermakna memperhatikan kita. Tapi kalau tidak mau bercakap dengan kita, bermakna dia meninggalkan kita. Biasanya mau bercakap, tapi sekarang tidak bercakap. Bermakna kalau tidak bercakap, bermakna dia marah kepada kita atau benci dengan kita. Nah, apabila disebut Allah itu tidak bercakap dengan mereka, Allah murka kepada mereka, Allah benci kepada mereka. Kalau sudah begitu, bagaimana perjalanan hidup akhirat? Sangat sengsara sekali. Sementara yang berkuasa sepenuhnya di hari akhirat hanyalah Allah. Qul limanil mulkul yaum, katakanlah milik siapa kuasa pada hari ini? Lillah, hanya milik Allah. Nah, Allah pula tak mau bercakap dengan mereka. Apa jadi pada diri ketika itu? Sangat sengsara sekali. Nah, bagaimana supaya Allah bercakap dengan kita? Nah, kalau mau Allah bercakap dengan kita, jangan tukar janji Allah itu. Jangan tukar janji Allah itu dengan mengikuti kehendak hawa nafsu. Jangan tukar sumpah atas nama Allah itu yang semestinya untuk kebenaran, tetapi untuk pendustaan. Jangan sampai. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah pula tidak akan melihat kepada mereka. Tadi tidak bercakap, sekarang pula tidak melihat. Kalau tidak melihat, kalau tadi tidak bercakap bermakna murka. Kalau tidak melihat, tidak mengasihi. Tak melihat, tak mengasihi. Dulu ada tentang 3 orang sahabat Nabi yang tidak mau ikut berperang. Tak ada alasan tak mau ikut berperang. Laki-laki dia wajib berperang pada masa itu, semua fardu ain. Yang tak ikut berperang, wanita, orang tua, anak-anak, atau orang yang cacat. Ini badan sehat tapi tak mau ikut berperang. Ditegur oleh Allah. Yang 3 orang itu tak boleh bercakap dengan mereka. Jadi Rasulullah dan para sahabat tidak boleh bercakap dengan 3 orang itu.
Rasulullah sendiri secara khusus melihat mereka pun tak mau. Yang 2 orang karena malu hanya berdiam di rumah saja, tak mau keluar. Yang 1 lagi karena dia tak mampu di rumah, dia terus pergi ke majlis ilmu Rasulullah, duduk paling depan, mudah-mudahan Rasulullah mau melihatnya. Rasulullah pula kalau menyampai pengajian itu melihat sahabat, bukan tengok buku macam ni. Kemudian tidak, Rasulullah melihat masing-masing orang itu, dilihat mukanya, dilihat satu-satu. Tapi sampai kepada 1 orang yang tak ikut perang ini, Rasulullah apa namanya, bahasa Inggris namanya skip, dilangkau saja, tengok satu sampai ke yang 1 ini, Rasulullah tak lihat. Kira-kira begitulah. Oh, sengsara sekali sahabat yang 1 ini karena Rasulullah tak mau melihatnya. Karena makna melihat itu maknanya mengasihi. Rasulullah tak mau mengasihinya karena dia telah melakukan pelanggaran. Ini disebutkan dalam Al-Quran, wa 'ala thalathatil ladzina khullifu, tentang 3 orang yang tak mau pergi berperang, enggan. Rasulullah tak mau mengasihinya. Tapi yang 1 ni memang tak mau putus asa. Yang 2 itu memang di rumah saja sampai kurus badannya. Karena apabila Rasul tak mau, tak suka, tak mau bercakap, tak mau melihat, oh itu sengsara sekali. Karena Rasul adalah sebagai rahmat. Sekarang yang rahmat itu pula tak mau melihat, tak mau bercakap dengannya. Tapi yang 1 ni tak putus asa. Dia tahu hukum memberikan salam sunat, tetapi hukum menjawab salam wajib. Saya akan sampaikan salam kepada Rasulullah nanti. Karena hukum menjawab salam adalah wajib. Saya sampaikan salam pada Rasul, karena menjawab salam hukumnya wajib, maka pasti Rasul nanti akan jawab salam saya. Kalau tidak, berdosa. Karena hukum menjawab salam wajib, maka cari kesempatan untuk bersalam kepada Rasul. Dapat kesempatan bersalam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah jawab atau tidak? Rasulullah jawab atau tidak? Tidak. Karena Allah perintahkan Rasul untuk tidak menjawab salamnya, meskipun hukumnya wajib, tetapi untuk dia yang melanggar itu tidak. Itu siksaan. Begitu juga di akhirat, Allah tak mau bercakap dengan mereka, Allah tak mau melihat mereka. Sebagai apa? Sebagai siksaan. Gagal pula lah usahanya. Sampailah Allah turunkan ayat tentang taubat mereka itu diterima. Ini bisa dilihat dalam Al-Quran. Nanti insya Allah kita akan jumpa ayat ini. Jadi makna dan Allah tidak akan melihat kepada mereka di hari akhirat, maknanya Allah tidak akan mengasihi mereka. Disebabkan karena dahulu ketika di dunia menukar janji Allah dan bersumpah atas nama Allah. Wala yuzakkihim, dan tidak pula mensucikan mereka. Makna mensucikan mereka, menghapuskan dosa mereka. Kita itu disiksa disebabkan karena dosa. 10 dosa, 10 siksa. Kalau dikurangkan, dihapuskan dosa 1, maka tinggal 9 siksaan. Kalau dihapuskan 5, tinggal 5 siksaan. Kalau dihapuskan semua dosa, tidak disisa lagi. Kalau Allah menyebut dalam ayat ini dan Allah tidak mensucikan mereka, tidak menghapuskan dosa mereka, bermakna mereka tidak akan pernah mendapat pengurangan siksa, karena tidak ada pengurangan dosa. Kalau di dunia ini masih ada remisi-remisi. Tahun baru remisi, hari raya remisi, kemudian hari ulang tahun kemerdekaan dapat remisi lagi. Di akhirat untuk mereka yang seperti ini perbuatan tercelanya tidak ada remisi. Remisi enggak, penghapusan dosa. Ini remisi ini untuk di dunia ini saya. Tidak ada pengurangan dosa, tidak ada. Jadi selama-lamanya siksa itu seperti itu, tidak pernah dikurangkan. Cuma nak mampu menjalaninya. Hanya karena sejengkal tanah di bumi, kemudian sengsara dalam neraka,
selama-lamanya. Allahu Akbar. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Kalau disebut azab yang pedih, maknanya azab itu memedihkan. Jadi azab yang akan diberikan kepada orang yang menukar janji Allah dan yang bersumpah atas nama Allah, bagi mereka azab yang pedih, azab yang memedihkan. Ada kalanya Allah menyebut dalam Al-Quran azab yang besar, azabun azim. Ada pula Allah menyebut dalam Quran azab yang menghinakan, azabun muhin. Tapi dalam ayat ini Allah menyebut azabun alim, azab yang pedih. Kalau untuk orang kafir, azabun azim, besar. Apa sebab? Sebab perbuatan buruk mereka itu besar, yaitu mengkufuri kebenaran. Maka perbuatan buruk besar, maka azab pun besar. Kemudian apabila orang melakukan kesalahan, menghina agama, menghina Nabi, menghina kitab suci, menghina kebenaran, maka nanti di akhirat azabnya azab yang menghinakan mereka pula. Nah, jadi perbuatan menghinakan akan dapat azab yang menghinakan, karena istilahnya ada al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Apa amalannya? Menghinakan, maka perbuatan menghinakan itu akan dibalas dengan azab yang menghinakan pula. Di dalam ayat ini azab yang pedih. Mengapa bagi mereka itu azab yang pedih? Sebab perbuatan mereka dahulu di dunia memedihkan, yaitu menukar janji dengan Allah. Oh, itu memedihkan. Sama dengan kita lah, berjanji kemudian ditukar janji dengan kita, memedihkan hati kita. Bukan haknya, tetapi untuk mendapatkannya juga, supaya menjadi miliknya, kemudian dia bersumpah atas nama Allah. Perbuatannya bersumpah itu memedihkan. Memedihkan. Karena perbuatannya itu memedihkan orang lain ketika di dunia, maka baginya azab yang memedihkan pula. Apa makna pedih? Sakit. Sakit masih umum sifatnya. Pedih ini kaitannya dengan kulit. Nah, azab yang memedihkan, azab yang dirasakan di kulit, tetapi sampai ke tulang pedihnya. Seperti apa azab yang memedihkan? Kalau mau coba, boleh ambil pisau yang tajam, pisau silet ya, pisau yang tajam sekali, kemudian disayat-sayatlah kulit ini sampai terbuka, nampak dagingnya, nampak tulangnya. Ambil limau, ambil jeruk, kemudian peraskanlah air jeruk itu ke atas daging yang sudah terbuka. Bagaimana rasanya? Itulah dia makna pedih. Azab yang pedih, azab yang memedihkan dari kulit sampai ke tulang. Maknanya azabnya itu azab yang sangat menyengsarakan sepenuhnya. Azabun alim. Nah, apabila 5 azab diterangkan untuk orang yang menukar janji Allah dan bersumpah, bermakna perbuatan ini perbuatan yang sangat-sangat tercela sekali. Sepatutnya kita mengambil perhatian supaya tidak melakukan perkara tersebut, karena ancaman Allah dengan menerangkan 5 azab bermakna ia adalah ancaman yang sangat berat. Maka sepatutnya takutlah ke atas ancaman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman adalah orang yang takut ke atas ancaman. Tujuannya adalah untuk memelihara diri kita supaya tidak melakukan perbuatan yang tercela itu. Ahlul kitab, supaya jangan lari ayat ini. Ahlul kitab, salah satu sifat tercela mereka menukar janji Allah dengan apa yang mereka ingini dengan hawa nafsu mereka, dan untuk membenarkan apa yang mereka untuk membenarkan kesesatan yang mereka sampaikan itu, sampai mereka itu berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila demikian sifat tercela ahlul kitab, berhati-hati menghadapi mereka. Jangan cepat percaya kepada mereka meskipun mereka bersumpah berkali-kali.
Karena mereka sebenarnya adalah orang yang tidak lain hanya mengejar kepentingan dunia ini saja. Mereka adalah orang yang menjual akhirat dengan dunia yang murah. Mudah-mudahan kita mendapat pengajaran dari ayat ini. Meskipun ayat ini menerangkan tentang ahlul kitab, tetapi tidak khusus untuk ahlul kitab. Karena tadi dalam sebab turun ayat ada dua orang yang mengadu pada Rasulullah tentang tanah yang mereka perselisihkan. Maka ada satu kaidah dalam tafsir Al-Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, yaitu pengajaran mestilah diambil bukan berdasarkan peristiwa yang telah terjadi, tetapi berdasarkan la'ab, berdasarkan kandungan dari ayat yang bersifat umum. Maka, oh ini tentang orang Yahudi, ini tak ada kaitan dengan kita. Oh ini juga ada kaitan dengan kita, sebab ayat ini bersifat umum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.